Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ulik wal khatimi ma sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Para pemirsa Janzai Channel yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar bareng, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengamalan inna dan saudara-saudaranya. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita buka dengan pembacaan umul kitab, dengan harapan apa yang kita pelajari menjadi tambahan ilmu yang nafi dan barokah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa salafuna salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa Janzai Channel yang dirahmati Allah, sekarang kita akan membahas inna, pengamalan inna dan saudara-saudaranya. Jadi sebagaimana yang telah kita ketahui pada pembahasan sebelumnya, bahwa ada 3 amil yang merusak susunan mubtada dan khobar. Yang pertama kana dan saudara-saudaranya, yang kedua inna dan saudara-saudaranya, sedangkan yang ketiga adalah dhanna dan saudara-saudaranya. Sekarang kita akan membahas inna, yang pada inna merupakan bagian kedua dari amil nawasi, amil yang merusak susunan mubtada dan khobar. Amalnya inna dan saudara-saudaranya adalah menasabkan pada isimnya dan merofakkan pada khobarnya. Tansibul isma wa tarfa'ul khobara. Nahu inna zaidan qaimun. Lafad zaidan qaimun ini asalnya lafad zaidun qaimun. Setelah kemasukan inna, maka menjadi zaidan qaimun. Lafaz zaidan itu dibaca nasab karena menjadi isimnya inna. Kemudian sedangkan lafaz qaimun itu rofa karena menjadi khobarnya inna. Kemudian selanjutnya inna wa akhawatuha, inna dan saudara-saudaranya. Yang pertama inna mempunyai makna litaukid. Contoh inna zaidan qaimun. Kemudian yang kedua lakinna mempunyai makna lil istidrak. Contoh maqamal qaumu lakinna amran jalasa. Lafaz amran jalasa, amran dibaca nasab karena menjadi isimnya lakinna, sedangkan jalasa lafaz jalasa yaitu lafaz yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Karena lafaz jalasa ini adalah fi'il madhi, setiap fi'il mengandung fa'il. Jadi susunan
fi'il dan fa'ilnya pada lafaz jalasa, ini mahalnya mahal rofa karena menjadi khobarnya lakinna. Lafaz jalasa tidak dibaca rofa karena hukumnya mabni. Kenapa mabni? Karena lafaz jalasa merupakan fi'il madhi, yang mana fi'il madhi itu hukumnya mabni. Tapi meskipun lafaz jalasa itu mabni, tetap mahalnya lafaz jalasa atau mahalnya fi'il dan fa'il pada lafaz jalasa ini adalah mahal rofa karena menjadi khobarnya lakinna. Kemudian selanjutnya ka'anna, fungsinya atau maknanya litashbih. Contoh ka'anna zaidan asadun. Lafaz zaidan itu hukumnya nasab karena menjadi isimnya ka'anna, sementara asadun itu rofa karena menjadi khobarnya ka'anna. Kemudian selanjutnya laita, maknanya litamanni. Contoh laita amran syakhisun. Lafaz amran itu hukumnya nasab karena menjadi isimnya laita. Kemudian syakhisun itu rofa karena menjadi khobarnya laita. Kemudian yang terakhir adalah la'alla. Maknanya litaraji dan at-tawakku. Contoh la'alla al-habiba qadimun atau la'alla zaidan halaka. Lafaz la'alla al-habiba, lafaz al-habiba ini i'rabnya nasab karena menjadi isimnya la'alla, sementara qadimun itu rafa karena menjadi isimnya, karena menjadi khobarnya la'alla. Ini yang contoh litaraji. Kemudian contoh yang litawakku. La'alla zaidan halaka. Lafaz zaidun itu nasab karena menjadi isimnya la'alla, sedangkan halaka ini hukumnya mabni karena berupa fi'il madhi. Sementara fi'il dan fa'il pada lafaz halaka ini adalah mahal rofa karena menjadi khobarnya la'alla. Selanjutnya kita membahas tentang fungsinya inna, yaitu taukid. Apa itu taukid? Taukid adalah menguatkan nisbat atau hukum antara mubtada dan khobar, atau menghilangkan keraguan-raguan dan menghilangkan adanya pengingkaran terhadap apa yang dikatakan. Nahu inna zaidan qaimun. Zaid benar-benar berdiri. Yang dimaksud hukum di situ adalah qiyamu zaidin, berdirinya Zaid. Jadi inna fungsinya adalah mau menguatkan bahwa Zaid berdiri. Sesungguhnya Zaid berdiri. Jadi fungsinya inna adalah menguatkan. Ketika ada orang mengatakan Zaidun qaimun, Zaid berdiri, maka bisa saja orang yang mendengarkan itu meragukan perkataannya. Atau bisa saja orang yang mendengarkan mengingkari perkataan orang tersebut. Ketika ada innanya ditambah inna zaidan qaimun, maka keraguan-raguan atau adanya pengingkaran itu bisa hilang. Itu fungsi dari inna, yaitu taukid.
Selanjutnya yang kedua istidrak. Istidrak ini merupakan fungsi dari lakin. Apa itu istidrak? Istidrak adalah menyusuli suatu perkataan demi untuk menghilangkan dugaan akan tetap dan tidaknya suatu hukum. Nahu maqamal qaumu lakinna amran jalasa. Seorang kaum tidak ada yang berdiri, akan tetapi Amr telah duduk. Jadi pada lafadz maqamal qaumu itu hukumnya adalah meniadakan berdirinya kaum. Artinya tidak ada kaum yang berdiri. Tapi disusuli dengan lakinna amran jalasa. Akan tetapi Amr duduk. Jadi dugaan atau prasangka seseorang terhadap Amr, apakah Amr itu kondisinya duduk apa berdiri. Ketika ditegaskan dengan lakinna amran jalasa, maka dugaan berdirinya Amr sudah tidak ada. Lakinna amran jalasa, akan tetapi Amr duduk. Jadi fungsinya istidrak adalah untuk menghilangkan dugaan akan tetap dan tidaknya suatu hukum. Kemudian selanjutnya yaitu ka'anna yang fungsinya litashbih, menyerupakan. Tashbih adalah menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain karena ada keserupaan di antara keduanya. Jadi menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain karena memang ada keserupaan. Contoh, ka'anna Zaidan asadun. Seolah-olah Zaid adalah seekor serigala. Jadi Zaid disamakan dengan serigala. Karena misalnya keberaniannya. Karena keberaniannya Zaid misalnya mirip dengan serigala. Maka timbullah perkataan ka'anna Zaidan asadun. Seolah-olah Zaid adalah seekor serigala. Karena misalnya sama-sama pemberani. Jadi fungsinya tashbih ini menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain karena ada keserupaan. Kemudian selanjutnya yaitu tamanni. Apa itu tamanni? Menuntut sesuatu yang disenangi, yang tidak bisa diharapkan tercapainya. Ada kalanya mustahil, ada kalanya karena mustahil, atau karena sulit untuk dicapai. Jadi tamanni ini mengharapkan sesuatu yang mustahil atau sulit untuk dicapai. Contoh, layatash syababa ya'udu. Ini yang mustahil tercapai. Mudah-mudahan masa muda kembali lagi. Ketika ada orang mengatakan layatash syababa ya'udu, maka perkataan itu mustahil terjadi. Karena masa muda tidak mungkin kembali lagi. Selanjutnya yaitu fungsi dari la'anlah, yaitu adalah taraji dan tawakkul. Apa itu taraji? Menuntut sesuatu yang disukai atau mengharap sesuatu yang disukai dan mungkin dicapai. Taraji ini merupakan
kebalikan dari tamanni. Kalau tamanni itu mustahil atau tidak mungkin atau sulit tercapai, sementara taraji itu sesuatu yang disukai dan mungkin tercapai. Taraji adalah mengharap sesuatu yang disukai dan mungkin dicapai. Contoh, la'allal habiba qadimun. Mudah-mudahan kekasihku datang. Jadi, kedatangan seorang kekasih itu merupakan sesuatu yang disukai dan mungkin tercapai. Kemudian selanjutnya tawakku. Apa itu tawakku? Menunggu terjadinya sesuatu yang dibenci. Contoh, la'alla Zaidan halaka. Barangkali Zaid telah binasa. Jadi, menunggu informasi bagaimana keadaan Zaid. Barangkali Zaid telah binasa. Kabar tersebut adalah kabar yang tidak disukai atau kabar yang dibenci. Karena yang diinginkan adalah bukan kebinasaan Zaid, tapi keselamatannya Zaid. Jadi tawakku itu adalah menunggu terjadinya sesuatu yang dibenci. La'alla Zaidan halaka. Barangkali Zaid telah binasa. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dari awal sampai akhir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.